Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kali ini kita akan belajar materi Al-Quran Hadis tentang mari belajar surat Ad-Duha. Sebelum kita memulai materi ini, mari kita buka materi ini atau mengawali pembelajaran kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian surat Ad-Duha? Apakah kalian sudah sering membacanya? Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang surat Ad-Duha. Bagaimana cara membaca yang benar, bagaimana cara mengartikan dengan benar, bagaimana menghafalkannya dengan mudah, dan apa isi kandungannya. Ayo ikuti uraian berikut. Membaca surat Ad-Duha. Anak-anak nanti silahkan ikuti bacaan surat Ad-Duha dari rekaman yang sudah Bapak siapkan. Ayat demi ayat anak-anak diikutin ya. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Nah, tadi bacaan dari surat Ad-Duha, anak-anak bisa menirukannya. Agar fasih dan lancar dalam membaca surat Ad-Duha, bacalah satu ayat dari surat Ad-Duha beberapa kali sampai bacaan anak-anak fasih dan benar. Kalau sudah fasih dan benar, lanjutkan ke ayat berikutnya secara berulang-ulang sehingga bacaan anak-anak sekalian fasih dan benar semuanya. Setelah membaca surat Ad-Duha, anak-anak disunahkan membaca takbir, termasuk surah-surah sesudahnya sampai surat An-Nas. Para qurra ahli baca Al-Quran menyebutkan bahwa hal ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima wahyu selama beberapa waktu. Lalu datanglah malaikat Jibril kepada beliau membawa wahyu surat Ad-Duha. Beliau segera bertakbir karena gembira dan bahagia. Jadi ketika kita selesai membaca surat Ad-Duha, kita disunahkan membaca takbir. Paham anak-anak ya? Kalau udah paham, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menghafal surat Ad-Duha. Nah, di sini anak-anak tugasnya nanti menghafal surat Ad-Duha. Caranya bagaimana sih Pak cara menghafal surat Ad-Duha? Anak-anak nanti membaca surat Ad-Duha seperti yang sudah kita putar video sebelumnya, itu ayat demi ayat. Lakukan ayat pertama sampai anak-anak hafal. Kalau sudah hafal dan sudah lancar, dilanjutkan ke ayat
berikutnya sampai selesai. Kalau sudah dirasa cukup anak-anak hafal tentang surat Ad-Duha, maka minta bantuan teman, orang tua atau siapalah untuk mengecek hafalan anak-anak dengan cara ketika anak-anak menghafalkan ayat demi ayat, kawan kalian suruh mengecek dan menceklis atau memberikan tanda. Ayat pertama, oh anak-anak udah hafal, dilanjutkan ayat berikutnya, udah hafal, dilanjutkan ayat berikutnya sampai semuanya selesai. Begitu ya anak-anak ya, nanti silahkan dicoba. Suatu nanti akan Bapak tagih hafalan anak-anak, sudah hafal belum nih tentang surat Ad-Duha. Kemudian mengartikan surat Ad-Duha. Di sini sudah Bapak sediakan slide dari ayat sampai artinya. Nah, nanti silahkan anak-anak disalin di buku tulis Al-Quran Hadis. Ayat pertama artinya apa, ayat kedua artinya apa, sampai ayat terakhir. Di sini Bapak juga punya rekamannya nih tentang bacaan surat Ad-Duha beserta artinya. Yuk kita dengerin bareng. Nanti ini kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Demikian ini arti dari surat Ad-Duha per ayat. Nah, nanti silakan anak-anak dipelajari lagi. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu memahami isi kandungan surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dan termasuk ke dalam surat Makkiyah. Pak, surat Makkiyah itu apa sih maksudnya? Surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah. Artinya surat ini turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ini disebut dengan surat Makkiyah. Surat Ad-Duha turun setelah surat Al-Fajr dan merupakan surat yang ke-93. Ad-Duha berarti waktu matahari sepenggalan naik. Adapun nama Ad-Duha diambil dari lafadz Ad-Duha yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
Surat Ad-Duha turun berkaitan dengan masa-masa kekosongan turunnya wahyu yang sempat terhenti beberapa saat atau dikenal dengan istilah Fatrahul Wahyi. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir mengajak Nabi Muhammad dan menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Allah. Dengan adanya isu tersebut, Nabi Muhammad merasa sangat gelisah. Beberapa saat kemudian Allah menurunkan surat Ad-Duha untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Waktu duha merupakan waktu yang menyenangkan. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai waktu yang menyenangkan? Di sini dijelaskan bahwa pada waktu duha burung-burung bernyanyi, panas matahari belum terlalu menyengat, udara terasa sejuk, dan orang-orang masih memiliki semangat yang tinggi untuk bekerja. Makanya waktu duha ini disebut dengan waktu yang menyenangkan. Waktu duha menjadi gambaran bahwa surat ini memberikan kesejukan di hati Nabi Muhammad yang mengharapkan turunnya wahyu. Turunnya surat ini menjadi bukti bagi orang-orang kafir bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad yang tadinya itu orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad atau orang-orang kafir itu membuat isu bahwa Nabi Muhammad itu ditinggalkan oleh Tuhannya. Ternyata tidak. Allah memberikan bukti bahwa Allah itu tidak meninggalkan Nabi Muhammad dengan turunnya surat ini. Ringkasan dari isi kandungan surat Ad-Duha. Yang pertama, Allah tidak menurunkan wahyu untuk sementara kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bukan berarti Allah meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad. Yang kemudian kedua, kehidupan Nabi Muhammad akan menjadi lebih baik daripada hari-hari yang lalu atau hari-hari sebelumnya, hari-hari yang sesudahnya. Kehidupan di akhirat lebih baik atau lebih utama daripada kehidupan di dunia. Dan di antara nikmat yang diberikan Allah kepada Muhammad adalah mendapatkan perlindungan saat beliau yatim, mendapatkan petunjuk di saat beliau mengalami kebingungan, dan diberikan kecukupan di saat beliau kekurangan. Ini diantara nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Yang kelima, kita harus memiliki kepedulian sosial kepada anak yatim dan orang yang meminta-minta. Kepedulian sosial itu maksudnya apa? Ya, kita peduli kepada orang lain. Khususnya di sini adalah anak yatim dan orang yang meminta-minta. Kalau kita ada kelebihan harta atau kita mempunyai kelebihan sedikit dari harta kita, maka yuk ketika ada anak yatim kita berikan sedikit dari harta yang kita miliki, atau kepada orang yang meminta-minta. Kalau kita punya uang lebih, ada orang meminta-minta, yuk kita kasih. Siapa tahu dari lantaran kita memberikan sedikit rezeki kita kepada orang lain, Allah akan menambah rezeki untuk kita. Yang terakhir, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu disyukuri dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Allah akan menambah atau melipat gandakan nikmat-nikmat kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, tunggu, azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat pedih. Kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pembahasan tentang surat Ad-Duha. Mudah-mudahan anak-anak paham dan kita semua bisa mendapatkan hikmah atau mengambil hikmahnya dari pelajaran Ad-Duha ini. Berikutnya nanti akan kita sambung tentang materi soal ini berkaitan dengan surat Ad-Duha tentunya yang sudah Bapak sampaikan di awal. Nah, anak-anak nanti bisa mengerjakannya, ditulis di buku kertas, di kertas 1 lembar. Jangan lupa tulis nama, kemudian kelas dan mata pelajaran, dan nanti dikumpulkan ketika Bapak suruh kumpul. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kita akan melakukan latihan ulangan. Di latihan ulangan ini nanti anak-anak mengerjakannya sesuai dengan pertanyaan yang disediakan. Jawabannya boleh cari
di video ini atau di materi yang sudah Bapak kasih kemarin. Apa aja soalnya? Soalnya ada 3. Soal ini nanti anak-anak silahkan disalin di kertas 1 lembar. Ingat jangan lupa tulis nama, kelas, dan mata pelajarannya. Nanti dikumpul ketika Bapak suruh kumpul. Soalnya apa aja? Yang pertama, ada berapakah ayat dari surat Ad-Duha? Kemudian yang kedua, jelaskan sebab turunnya surat Ad-Duha. Dan yang ketiga, tuliskan isi kandungan dari surat Ad-Duha. Ini silakan anak-anak kerjakan, dan ini semua tadi sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi anak-anak bisa lihat penjelasan-penjelasan atau jawaban-jawaban dari masing-masing soal di video ini. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita membaca alhamdulillah agar pembelajaran kita kali ini mendapatkan barokah dan mendapatkan ridhonya. Bareng-bareng yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Allah Bapak ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.